Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Kak. Iya, Mau duduk di sebelah mana, Kak Nina? sebelah sini aja. Oke, saya duduk di sebelah sini ya. Iya. Gimana nih, Kak Nina, kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Kak Nina hari ini tadi ada kegiatan kah? Oh enggak, langsung ke sini kebetulan gitu. Oh, hari ini berarti sedang libur ya kuliahnya? Iya, jam libur. Saya senang sekali kedatangan Kak Nina pada hari ini ya, soalnya masih libur ini menyempatkan waktunya buat datang menemui saya. Iya. Gimana tadi perjalanannya? Macet nggak? Sedikit macet, tapi aman gitu. Oke. Kak Nina ini kalau nggak salah Kak Nina ini semester 5 ya kuliahnya? Iya, benar. Gimana nih semester 5? Sudah mulai terasa kah atau gimana? Ya sulit ya, mengerjakan di beberapa matkul memang sulit, tapi ya bisa diusahakan kayak gitu. Oke, berarti nggak sampai ada yang kayak ketinggalan gitu ya Kak ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Tapi Kak Nina nih selain kuliah ini Kak Nina bekerja kah atau hanya kuliah saja? Ikut organisasi. Oh, ikut organisasi. Iya. Organisasi apa kalau boleh tahu Kak Nina? Ikut 2 UKM sama Hima Prodi. UKM-nya tuh UKM apa? Ikut UKM Mapsos, Mapsos itu apa nih Kak Nina? mahasiswa peduli sosial kayak gitu. Oh, berarti kayak apa ya? Kayak apa kalau semisal itu ngadain kayak baksos-baksos gitu ya? Ya, kegiatan-kegiatan sosial kayak gitu. Terus kalau ini di Hima ini Kak Nina sebagai apa posisinya? Sebagai anggota inti, sekretaris 2 gitu. Oh, sekali sekretaris Ya, nanti naik ke sekretaris 1 kayak gitu. Oh, gimana nih Kak Nina? Apa Kak Nina passionnya nih emang sebagai sekretaris nih atau gimana? Iya, kalau passion kan memang kayak menulis surat dan lain-lain, tapi kan bisa dipelajari juga, jadi aman lah jadi sekretaris gitu. Gitu. Iya. Berarti Kak Nina nih asik ya, apa kayak menjalani kuliah, terus habis itu mengikuti organisasi juga. Banyak ya temannya. Iya, lumayan alhamdulillah gitu. Tapi gitu ini nggak Kak Nina kayak apa namanya kayak pernah bertabrakan nggak kayak jadwalnya gitu? Kan biasanya organisasi itu kayak padat gitu loh. Iya, pernah bertabrakan sih jadwalnya, jadi kayak yang satu jadwalnya itu di hari yang sama juga sama yang anggota yang di Hima Prodi gitu. Tapi aman ya Kak Nina, bisa kayak membagi waktunya gitu. Aman. Oke. Saya tahu mungkin Kak Nina kesini datang menemui saya bukan hanya ingin bercerita tentang kegiatannya Kak Nina sehari-hari. Mungkin Kak Nina kesini ada yang perlu mau dibicarakan kepada saya. Apakah benar? Iya, benar. Oke. Sebelum Kak Nina menceritakan masalah Kak Nina, saya izin menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya saya di sini sebagai konselor. Jadi saya di sini tuh hanya sebagai fasilitator saja. Jadi apapun itu keputusannya itu tetap ada di tangan Kak Nina sendiri sebagai konselor, begitu ya Kak Nina? Iya. Dan berhasil atau tidaknya proses konseling ini itu juga berada di tangan Kak Nina dari usaha yang Kak Nina lakukan, gitu ya? Iya. Jadi saya berharap sekali untuk bekerja sama dengan baik dengan Kak Nina supaya Kak Nina ini bisa menceritakan semuanya itu secara jujur gitu ya Kak Nina, nggak ada yang ditutup-tutupi. Kayak tenang aja karena kita di sini cuma berdua, jadi cerita Kak Nina ini hanya saya dan Kak Nina saja yang tahu, begitu ya Kak Nina? Iya. Oke, lalu untuk hari ini kebetulan saya ada waktu mungkin sekitar 15 sampai 30 menit nih Kak Nina. Gimana Kak Nina? Apakah Kak Nina bisa, ataukah jika Kak Nina mungkin ingin memerlukan waktu yang lebih, mungkin kita bisa reschedule ulang? Ini hari ini cukup deh.
gitu. Berarti cukup ya Kak Nina, Iya, 30 cukup. menit, 15 sampai 30 menit ini ya. Iya, cukup. Oke. Oh iya Kak Nina, saya di sini nanti izin menulis ya Kak Nina, supaya nanti obrolan kita ini nggak ada yang terlewat gitu. Nggak apa-apa Kak Nina? Enggak apa-apa, Kak. Oke. Oke, mungkin Kak Nina sudah siap untuk bercerita? Sudah. Oke, silakan Kak Nina. Jadi selama beberapa hari, mungkin beberapa minggu ini ya, saya tuh kayak overthinking sama perkataan orang tuanya saya. Overthinkingnya itu gimana nih Kak Nina? Maksudnya orang tua Kak Nina ini ngomong apa Kak Nina? Kan saya gap year ya, jadi saya baru masuk itu sekitar 2023. Pada 2022 ini kan kayak beberapa teman dekat saya itu kayak sudah masuk ke univ, kayak entah univ swasta ataupun univ negeri. Sementara saya itu kayak nunda setahun karena ya memang nggak masuk ke negeri, jadi belum ada persiapan buat ke swasta ikut tahun depan akhirnya. Nah, akhir-akhir ini kan banyak teman saya yang kayak sudah kayak sempro gitu loh Bu, kayak ikut sempro, terus selesai sempro, jadi mereka juga bisa melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya yang lebih kayak serius buat mereka lulus. Nah ibu saya tuh kayak berkata kalau misalnya kayak kamu tuh kapan nang sempro, kayak meskipun ibu saya tuh kayak tahu kalau misalnya saya ini masih semester 5 belum waktunya untuk sempro, tapi ya karena itu tadi ibu saya tuh kayak kamu kapan dang sempro, kamu kapan dang lulus, kamu kapan dang gini, kayak terlalu menekan saya kayak gitu. Lah itu Ibu Kak Nina ngomong seperti itu tuh udah mulai sejak kapan nih Kak Nina? Apakah sudah lama kah ataukah barusan akhir-akhir ini? Beberapa bulan ini sih, Beberapa bulan ini, 2 bulan atau 3 bulan yang lalu mungkin? sekitar mulai 3 bulan yang lalu kalau salah. Nah itu awalnya Ibu Kak Nina ngomong seperti itu ke Kak Nina itu karena apa? Maksudnya kayak ada hal yang membuat Ibu Kak Nina ngomong seperti itu munculnya dari apa awalnya? Jadi kan sekitar 3 bulan lalu salah satu teman saya itu kan sempro. Nah saya kan kayak menghadiri juga itu loh buat ngasih selamat kayak gitu sama beberapa teman yang lain juga. Waktu itu saya pamit, ibu saya tuh kayak enggak apa-apa gitu loh. Tapi kan setiap saya balik itu kan saya kan pasti cerita ke beliau gimana kegiatannya. Beliau kan juga tanya gimana kegiatannya dan lain-lainnya kayak gitu. Terus ibu saya tuh tiba-tiba kayak tanya, awalnya tuh cuma tanya sempro itu seperti apa, kayak ya saya jelasin juga kan sempro itu bagaimana. Terus tiba-tiba ibu saya tuh kayak bilang, kamu kapan dang sempro, kapan dang lulus, kapan dang ke apa ke jenjang yang lebih serius buat cepet lulus gitu loh. Padahal ibu saya juga tahu kalau misalnya saya masih semester 5. Oh berarti awalnya itu dari teman kakak yang sempro itu tadi ya? Iya. Oh gitu. Lalu untuk dari kan itu kemungkinan kan dari 3 bulan yang lalu ya Kak Nina ya. Iya. Nah itu sampai sekarang nih itu kayak apa ya? Kayak semakin parah kah? Ya apa kayak semakin parah kah ataukah stabil-stabil aja gitu Kak Nina? Kalau perkara omongannya sih ya lumayan ya, terutama waktu saya kayak mengerjakan tugas mata kuliah kayak gitu, tiba-tiba ibu saya kayak ndang fokus, ndang mari, ndang lulus kayak gitu, ndang disuruh buru-buru gitu. Lalu perasaan Kak Nina nih ketika Kak Nina diomongin seperti itu sama ibu Kak Nina, nah itu perasaan Kak Nina itu seperti apa? Jujur kayak sedih karena ya kalau misalnya ditarik balik itu ya mau aja sih kayak kuliah di tahun yang sama waktu lulus kayak 2022, tapi kan memang pada saat itu memang belum ada persiapannya buat ke swasta, ndak expect juga bakalan ndak masuk di negeri kan. Jadi kayak ya kalau emang bisa ya pengennya kuliah di tahun itu, tapi kan memang gak bisa, jadi ya udah mau dijalanin aja. Tapi ya kayak dikasih omongan kayak gitu ya sedih, kesel sama diri sendiri juga kayak gitu. Berarti Kak Nina sedih ya, kayak sakit hati kenapa ibunya Iya. Kak Nina ngomong kayak gitu ya. Iya. Nah biasanya Kak Nina ketika Kak Nina ini sedih,
apa yang biasanya dilakukan sama Kak Nina ini? Kalau misalnya kayak sedih ya, biasanya kan kayak overthinking perkataannya ibu saya itu tadi ya. Saya tuh kayak mainin kuku saya. Kadang kayak penglibatin kuku saya, kan kuku saya ini kayak termasuk kayak lemah gitu loh. Gak tahu kenapa kayak gampang banget disobek kayak gitu. Jadi kayak yang ngliweki kuku sampai kadang itu juga berdarah di pinggir-pinggirnya kayak gitu. Oh, berarti dari overthinking yang Kak Nina rasakan tadi, Kak Nina itu berarti ngefeknya itu kayak cemas gitu ya, Kak? Jadi kayak apa mainan kuku, terus habis sampai berdarah gitu ya? Iya. Hmm. Lalu nih Kak Nina, eh, Kak Nina ngerasa nggak akibat dari eh, Kak Nina ini tadi sampai kuku Kak Nina berdarah ini, nah itu ada akibat yang lebih parah nggak selain berdarah itu? Eh, ada sih kayak kalau misalnya kayak ngeliwat di kuku itu tadi kan overthinking, kadang kan memang nggak sadar kayak gitu ya. Itu kayak mungkin selama beberapa hari itu kalau misalnya tangannya tuh kayak dibuat nulis itu jadi sakit kayak gitu. Berarti kayak aktivitas Kak Nina juga terganggu Terganggu ya, ya. sampai buat ngerjain tugas karena tangannya juga sakit gitu ya. Iya. Oke. Lalu nih Kak Nina, dalam situasi sulit seperti ini, masalah Kak Nina kan overthinking ya. Nah itu apa sih yang membuat Kak Nina itu bisa bertahan sampai saat ini? Saya ingin menunjukkan ke ibu saya kalau misalnya saya bisa, meskipun kayak nggak lulus di tahun yang sama kayak teman-teman saya kayak sempro kayak gini ya, tapi saya ingin menunjukkan ke ibu saya kalau misalnya saya bisa untuk lulus juga seperti itu. Berarti Kak Nina ini punya apa ya, semangat yang tinggi ya buat mau menunjukkan ke ibunya Kak Nina bahwasanya Kak Nina ini bisa gitu ya Kak Nina ya. Iya. Tapi Kak Nina ini hebat loh, kan karena Kak Nina ini kan gap year ya 1 tahun. Tapi kayak bisa gitu loh, kan biasanya kalau misal ada anak yang gap year gitu, itu kan dia kan kayak sudah merasa males buat lanjutin lagi karena kan semakin ke tahun-tahun kan semakin susah gitu ya Kak Nina ya Iya, kuliah bener. itu. Tapi Kak Nina ini hebat loh, masih punya keinginan buat melanjutkan kuliah. Lalu nih Kak Nina, menurut Kak Nina, adakah hal yang biasanya tuh sering membuat Kak Nina ini merasa kesulitan atau kayak kurang yakin gitu untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau misalnya kayak supaya saya nggak overthinking kan biasanya kayak melibatkan kegiatan yang buat saya sibuk gitu loh, jadi kayak ya ikut organisasi, ngajakan mata kuliah kayak gitu, tugas dan lain-lainnya. Tapi kan kadang kalau misalnya di weekend, kalau nggak ada tugas yang nggak mau ngapain, itu uh, cara overthinkingnya itu lebih sering gitu loh, karena memang kayak waktu saya nggak ngapa-ngapain, kadang kayak saya tiba-tiba overthinking, tiba-tiba nganu nganu kuku itu tadi. Berarti Kak Nina ini sering overthinkingnya tuh di saat Kak Nina ini lagi nggak ngapa-ngapain gitu ya? Iya. Oh, berarti kalau misal Kak Nina nih sedang ada kesibukan, entah itu mengerjakan tugas atau sedang mengikuti organisasi, berarti Kak Nina tuh nggak ada punya pikiran kayak gitu. Enggak, Oh, enggak. berarti pikirannya tuh seringnya muncul pikiran negatif itu tadi itu ketika Kak Nina di rumah dan sedang tidak melakukan apa-apa Iya, gitu ya. iya. Tapi nih ketika Kak Nina sedang di rumah tidak melakukan apa-apa gitu kan pasti kan kayak misalnya nih Kak Nina di malam hari Kak Nina sedang pulang dari kuliah, lalu Kak Nina kayak ngerasa capek gitu. Ya berarti itu bisa muncul ya Kak Nina perasaan negatif itu. Iya, bisa. Gitu. Lalu dalam 3 bulan yang lalu sampai sekarang, apakah Kak Nina pernah ada usaha buat mengatasi masalah Kak Nina ini tadi? Ada. Jadi kayak selain karena menyibukkan diri itu tadi ya, saya tuh kayak ya berusaha supaya ada kegiatan kayak gitu, entah itu kegiatan di rumah. Karena kalau misalnya kayak gabut, kayak pengen overthinking itu ya, tiba-tiba kayak bersihin kamar, rapi-rapiin kamar, jadi melakukan kegiatan supaya nggak ada overthinking itu tadi. Oke, berarti Kak Nina ini usahanya itu lebih ke menyibukkan diri biar nggak Iya. kepikiran gitu ya. Iya. Oke, terus gimana itu Kak hasilnya? Apakah itu sempat berhasil kah ataukah itu tidak ngefek gitu Kak? Sempat berhasil, tapi
Ya kalau kayak gak ada kegiatan akhir-akhir ini kan memang jarang kegiatan ya, selain karena memang mengerjakan tugas, jadi kayak ya lebih sering itu tadi, overthinkingnya itu tadi. Nah itu hambatannya apa itu Kak ketika itu tidak berhasil itu biasanya yang Kak Nina rasakan? Karena memang kan nggak ngapa-ngapain juga, kalau misalnya kan di rumah kan sering ketemu sama ibu saya, jadi kayak waktu lihat ibu saya kayak langsung kepikiran omongan itu tadi, kalau misalnya lagi nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Oh gitu, oke. Eh, untuk masalah ini nih siapa saja yang tahu Kak? Apakah hanya Kak Nina sendiri kah, dipendam, tidak menceritakan ke siapa-siapa, atau Kak Nina pernah bercerita ke teman atau gimana? Pernah bercerita ke teman. Terus gimana itu Kak reaksi teman-temannya Kak Nina? Waktu itu kayak ya saya tuh kayak disuruh ngasih pengertian ke ibu saya, kalau misalnya kayak saya ini baru semester 5, nanti kalau misalnya mau sempro dan lain-lainnya tuh ada tahapnya sendiri. Pernah dicoba tapi memang ya seperti itulah kayak gitu. Berarti Kak Nina ini pernah mencoba saran dari temannya Kak Nina itu tadi ya, mengungkapkan ke ibunya Kak Nina bahwasanya Iya. Kak Nina ini sedang masih semester 5 gitu ya. Iya, Lalu itu tidak efektif itu karena apa? Karena itu akan menimbulkan cekcok Kak sama ibu Kak Nina atau bagaimana? karena kalau bisa kayak dibilangin gitu ya, kayak dikasih pengertian saya masih semester 5, nanti kayak ada tahapan-tahapannya sendiri, nanti sempro, skripsi dan lain-lainnya itu kan ada tahapnya sendiri. Tapi ibu saya tuh kayak bilang iya itu waktu pas saya ngasih pengertian itu kayak oh iya maaf kayak gini, tapi nanti berikutnya kalau misalnya dapat kabar ada entah itu teman saya yang sempro atau lulus atau keponakan atau ya kayak sepupu kayak gitu, itu ibu saya tuh bakalan menanyakan hal tersebut lagi. Berarti itu memang kejadiannya sudah sering kali terulang gitu ya Kak Nina ya? Iya. Oke. Lalu nih Kak Nina, dari skala 1 sampai 10 itu seberapa terganggu sih Kak Nina untuk kegiatan sehari-harinya Kak Nina itu? 7. 7. 7 ya. Oke Kak Nina, berarti kalau semisal itu sudah berada di tingkat ketujuh ya Kak Nina skalanya, berarti itu kayak termasuk sangat-sangat terganggu ya Kak Nina. Iya. Berarti Kak Nina ingin banget untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya, begitu ya Kak Nina? Iya betul. Oke, berarti saya mau menyimpulkan terlebih dahulu dari yang sudah diceritakan Kak Nina dari awal sampai akhir ini tadi. Berarti inti dari permasalahan Kak Nina itu overthinking gitu ya. Iya. Lalu penyebab dari overthinking itu tadi itu menyebabkan Kak Nina ini mempunyai perilaku yang negatif juga, seperti kayak menggigit kuku, jadi kayak kukunya itu berdarah gitu ya Kak Nina. Iya. Lalu Kak Nina ini ingin mengurangi perilaku Kak Nina yang negatif itu tadi itu seperti apa? Ingin diganti ke perilaku yang seperti apa nih Kak Nina, yang lebih ke perilaku yang positif? Lebih ke kayak gak pengen menyakiti diri sendiri aja sih, kayak gitu. Oke, berarti Kak Nina ingin mengurangi overthinking Kak Nina yang berlebihan dengan cara melakukan perilaku yang lain yang tidak menyakiti diri ya Kak Nina. Iya. Apa mungkin boleh kita coba Kak Nina untuk memukul paha mungkin? Kan ini kayak nggak seberapa sakit gitu ya Kak Nina. Iya. Apalagi untuk kayak sebatas hanya untuk menghentikan pikiran negatif saja. Jadi kayak mungkin cuma 1 kali gitu ya, biar Kak Nina bisa kembali fokus lagi gitu ya Kak Nina. Boleh. Oke, jadi mungkin Kak Nina bisa menjelaskan kepada saya nih, tujuan Kak Nina mengikuti konseling hari ini nih, Kak Nina ingin merubah permasalahan Kak Nina ini dari yang awalnya seperti apa, lalu mau dirubah yang seperti apa. Mungkin Kak Nina bisa menjelaskan ulang kepada saya. Jadi kayak saya tuh kayak nggak pengen overthinking yang terlalu berlebihan, sama kalau misalnya kayak overthinking tuh nggak pengen menyakiti diri saya sendiri, kayak bapak ngeliweki kuku kayak sampai berdarah kayak gitu, kayak nggak pengen seperti itu. Oke, lalu nih Kak Nina, adakah tujuan lain yang ingin Kak Nina tuju selain ingin mengurangi tingkat overthinking yang berlebihan ini dengan cara tidak menggigit kuku lagi, mengganti itu dengan
perilaku yang lain. Apakah ada yang mau dituju lagi, Kak Nina? Enggak, itu aja. Oh, hanya itu saja ya, Kak Iya. Nina ya. Oke. Karena ini permasalahan ini jadi tidak bisa selesai dalam satu kali pertemuan konseling saja. Jadi kita akan lakukan secara bertahap ya, Kak Nina. Oke. Jadi untuk hari ini saya mencoba untuk menjelaskan kepada Kak Nina bahwasanya saya di sini ada satu teknik yang mungkin ini bisa untuk membantu Kak Nina mengatasi masalah Kak Nina. Jadi teknik ini itu namanya thought stopping. Jadi teknik ini itu digunakan untuk menghentikan pikiran negatif yang menimbulkan perilaku yang negatif juga. Kak Nina tadi kan pikiran negatifnya kan kayak overthinking yang berlebihan gitu ya. Nah itu menimbulkan perilaku negatif seperti menggigit kuku sampai berdarah. Nah itu nanti di stop, dihentikan, lalu kita diganti menjadi pikiran yang lebih positif dan juga perilaku yang positif juga. Oke. Gimana menurut Kak Nina? Boleh coba. Berarti Kak Nina setuju ya untuk mencoba teknik ini? Iya, setuju. Oke. Lalu saya mau menjelaskan terlebih dahulu untuk langkah-langkahnya. Jadi ini nanti akan kita awali dengan refleksi dulu. Jadi nanti biar Kak Nina bisa tenang. Jadi Kak Nina bisa atur pernafasan terlebih dahulu. Nanti lalu kita mencoba untuk membayangkan posisi di mana orang tua Kak Nina ini ngomong kepada Kak Nina, ngomong yang negatif tadi yang bikin Kak Nina overthinking. Lalu nanti ketika Kak Nina membayangkan itu, nanti kan saya untuk bantu instruksikan ya. Nah, nanti ketika mungkin sudah mencapai puncaknya, nanti akan saya bantu untuk mengatakan stop, dengan nanti saya bantu untuk memukul paha saya atau buku saya ini, biar Kak Nina ini bisa tahu bahwasanya itu waktu untuk Kak Nina berhenti untuk memikirkan pikiran negatif itu tadi. Lalu nanti akan saya berikan kata-kata yang lebih positif agar Kak Nina ini bisa menghilangkan pikiran negatif itu tadi dan menggantinya dengan pikiran yang lebih positif gitu ya Kak Nina ya. Oke. Lalu nanti percobaan pertama akan saya bantu instruksikan terlebih dahulu. Nanti ketika Kak Nina mungkin sudah paham alurnya, langkah-langkah dari teknik ini tadi, mungkin nanti kita akan coba lagi satu kali lagi untuk Kak Nina mencoba secara mandiri gitu ya Kak Nina. Oke. Mungkin sekarang Kak Nina bisa memposisikan duduknya Kak Nina dulu untuk lebih rileks, lebih nyaman. Mungkin Kak Nina bisa bersandar atau bagaimana? Oke, sudah nyaman Kak Nina? Oke, Kak Nina sekarang boleh memejamkan mata. Kita atur pernafasan terlebih dahulu. Kak Nina bisa tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi bisa tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke Kak Nina. Kak Nina bayangkan sekarang Kak Nina sedang berada di kamar. Kak Nina sedang selesai pulang kuliah. Kak Nina juga selesai menghadiri acara temannya Kak Nina, yaitu acara sempro. Lalu ibu Kak Nina ini tiba-tiba masuk ke kamar Kak Nina. Lalu ibu Kak Nina ini mengatakan kepada Kak Nina, kapan sih kamu itu sempro kayak teman-temanmu? Teman-temanmu itu loh sudah pada sempro, kamu kok belum sempro? Gimana sih kamu ini? Stop. Kak Ina berubah pikirannya untuk menjadi lebih positif. Kak Ina itu pasti bisa. Kak Ina ini pasti bisa untuk melanjutkan kuliah ini karena Kak Ina ini gap year. Kak Ina pasti bisa membuktikan ke ibunya Kak Ina bahwasanya Kak Ina ini bisa melewati itu semua dan akan bisa untuk melewati sempro seperti teman-teman Kak Nina yang lain.
Oke, Kak Nina bisa membuka mata. Gimana Kak Nina? Boleh coba kayak ibu. Apa Kak Nina? Boleh coba kayak mungkin. Oke, ketika itu nanti tadi kan saya sudah mencoba stop ya. Nah itu gimana nih Kak Nina? Apakah Kak Nina tiba-tiba ini pikirannya bisa langsung terhentikan Kak, atau kayak masih punya pikiran negatif-negatif itu? Langsung kayak teralihkan ibu. Berarti langsung ke distract karena saya memukul juga ya tadi ya. Lalu ketika saya memberikan kata-kata yang lebih positif gitu, karena apakah bisa lebih tenang untuk membayangkan itu atau bagaimana tadi? Lumayan lebih tenang. Oke, mungkin karena Kak Ina sudah tahu ya tahap-tahapannya seperti apa, mungkin Kak Ina bisa mencoba sendiri untuk sekarang. Bagaimana Kak Ina? Apakah sudah siap? Boleh. Oke, mungkin Kak Ina sekarang boleh saya bantu untuk relaksasi terlebih dahulu ya Kak Ina. Kak Ina mungkin bisa duduk dengan nyaman, Kak Ina bisa memejamkan mata, lalu Kak Ina bisa mengatur nafas Kak Ina terlebih dahulu. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi Kak Ina bisa tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke Kak Ina, saya bantu instruksikan seperti tadi ya Kak Nina. Kak Nina bisa membayangkan ibunya Kak Nina berbicara kepada Kak Nina di saat Kak Nina ini sudah capek pulang dari kuliah, lalu menghadiri acara temannya Kak Nina juga yang lagi sempro. Kak Nina lagi capek-capeknya sedang berada di kamar dan ingin istirahat begitu ya, untuk lebih tenang. Tapi tiba-tiba ibunya Kak Nina ini masuk ke kamar Kak Nina dan memberikan kata-kata yang menjadikan Kak Nina ini malah lebih overthinking. Stop. Aku pasti bisa lulus. Aku pasti bisa menunjukkan kalau aku bisa lulus tepat waktu. Aku bisa sempro. Aku bisa mengikuti skripsi juga. Oke, Kak Nina bisa buka mata secara perlahan. Gimana nih Kak Nina? Sedikit lega sih, bersama pikirannya sedikit teralihkan gitu. Oke, berarti teknik ini bisa sedikit membantu Kak Nina gitu ya Kak Nina. Iya. Oke, mungkin karena pertemuan kali ini mungkin sudah cukup karena Kak Nina mungkin sudah memahami teknik yang sudah dipelajari tadi. Nah, ini mungkin bisa saya kasih tugas di rumah mungkin ya, untuk mencoba teknik ini kembali ketika Kak Nina ini sedang mengalami overthinking lagi di rumah gitu ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya ini kita lakukan kira-kira 1 minggu sekali atau bagaimana Kak Nina? Boleh sih Bu, 1 minggu sekali. Oke, untuk harinya apakah mau disamakan seperti sekarang? Boleh disamakan seperti sekarang saja. Oke, untuk jamnya? Mungkin lebih pagi sih Bu, sekitar jam 9 gitu. Oke, berarti untuk pertemuan selanjutnya nanti akan diadakan 1 minggu sekali pada hari Jumat dan lebih pagi ya Kak Ina ya. Jam berapa itu tadi? Jam 9. Oke, berarti hari Jumat jam 9 begitu ya. Lalu untuk tugas yang saya berikan ini bisa Kak Ina lakukan di rumah. Mungkin dalam 1 minggu ini ya Kak Ina ya, ketika nanti Kak Ina kan pastinya dalam 1 minggu ini Kak Ina kan tadi sudah menerangkan kepada saya bahwasanya Kak Ina ini banyak waktu luang gitu ya, yang menjadikan Kak Ina ini sering overthinking gitu ya. Jadi nanti mungkin dalam 1 minggu ini mungkin bisa beberapa kali Kak Ina merasakan overthinking itu, mungkin Kak Ina bisa mencoba melaksanakan teknik ini tadi gitu ya Kak Ina. Iya. Lalu untuk setelah Kak Ina melakukan teknik ini dicoba di rumah, nah itu nanti mungkin boleh sambil dicatat ya Kak Ina. Jadi kayak semisal overthinking yang pertama nih di hari apa, di jam berapa, saat Kak Ina ini sedang melakukan apa gitu ya.
Lalu ketika Kak Nina nih melakukan penerapan teknik itu, apakah itu berhasil atau tidak gitu ya. Kalau semisal berhasil, apa yang dirasakan ketika sudah berhasil itu tadi. Nah ketika nanti ada kehambatan, nah itu tidak berhasil, nah itu mungkin bisa Kak Nina tulis gitu apa hambatannya gitu ya Kak Nina. Ya boleh Bu. Untuk tugasnya apakah ada yang mau ditanyakan lagi, apakah sudah cukup paham Kak Nina? Sudah paham. Oke, mungkin nanti tugas ini dalam 1 minggu ini Kak Nina bisa kerjakan di rumah. Nanti kita bertemu kembali di minggu depan pada hari Jumat jam 9. Nanti mungkin kita bisa evaluasi lagi ya Kak Nina. Nanti mungkin Kak Nina ada yang mau ditanyakan kepada saya, bahwasanya Kak Nina ada keluhan-keluhan seperti apa gitu ya Kak Nina ya. Oke, gimana nih Kak Nina? Perasaan Kak Nina setelah Kak Nina mengikuti konseling pada hari ini? Lumayan lega karena bisa tersampaikan permasalahannya sama mendapatkan solusi itu tadi. Oke, saya senang sekali Kak Nina sudah meluangkan waktunya untuk datang konseling hari ini, dan Kak Nina ini sangat excited sekali ya untuk mengikuti konseling pada hari ini sampai bisa melakukan di tahap teknik ini. Kak Nina sangat hebat sekali gitu ya. Saya berharap Kak Nina dalam 1 minggu ini Kak Nina bisa menjalankan tugasnya dengan baik gitu ya. Semoga tidak ada kendala dan masalah Kak Nina ini cepat terselesaikan gitu ya. Oke, mungkin pertemuan kali ini sudah cukup. Setelah ini Kak Nina bisa melanjutkan kegiatan Kak Nina ya. Terima kasih Bu. Oke. Izin pamit. Ya, silahkan.